Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Informasi selanjutnya, ujian nasional untuk tingkat sekolah dasar Senin lalu dilaksanakan secara serentak. Di SD 007 Lubuk Semut, selain peserta anak didik mereka, ujian nasional kali ini juga diikuti oleh anak peserta dari sekolah luar biasa. Suasana ujian nasional di Sekolah Dasar 007 Lubuk Semut berjalan dengan lancar. Di sekolah ini ada sekitar 80 siswa yang menjadi peserta ujian nasional, dengan rincian 68 siswa dari SD 07 dan 12 siswa lainnya yang berasal dari SLB YPBB. Dengan rincian 68 siswa dari SD 007 dan 12 siswa lainnya yang berasal dari SLB YPBB Karimun. Kepala Sekolah SD 007 Lubuk Semut Karimun, Maria Ningsi, mengatakan pihaknya menggunakan 5 lokal untuk pelaksanaan ujian nasional tersebut, yakni 4 lokal untuk peserta dari SD 007 dan 1 lokal untuk peserta dari SDLB YPBB. YPBB 15 orang. Jadi dari 68 itu menggunakan berapa lokal tuh, Bu? 4 lokal tambah 1 lokal, jadi 5. 5 lokal, Bu ya. Bu, diharapkan kepada anak-anaknya seperti apa, Bu? Ke depannya, Bu? Ke depannya anak ini dapat melanjutkan sekolah yang lebih tinggi dan berguna bagi bangsa dan negara, dan diharapkan jauhilah hal-hal yang tidak diingini seperti narkoba, pergaulan bebas, pergaulan bebas, apalagi yang anak tuh yang ngelem-ngelem. Ya yang apa gitu, Bu ya. Bu, untuk di hari pertama ini mata pelajaran apa yang kita? Bahasa Indonesia. Ada berapa soal di situ, Bu? 50 soal. 50 soal, Bu ya. Bu, sebelum menghadapi ujian ini anak-anak ini telah diberikan bekal seperti apa, Bu? Ya, bekal istilahnya diberikan hari tenang, kebetulan kan libur. Nah, kemudian cara dia menjawab. Maria berharap agar peserta ujian nasional di tempatnya mengabdi semuanya lulus dengan nilai yang diharapkan semua pihak, sehingga anak mereka dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Chandra Wijaya untuk Lintas Karimun. Krisis air di Karimun terus berlanjut. Untuk mengurangi beban warga, pemerintah kabupaten akan mengerahkan mobil pemadam kebakaran. Mobil tersebut nantinya akan melayani kebutuhan air bersih warga. Krisis air bersih di Kabupaten Karimun masih terjadi. Danau Saibati yang menjadi tumpuan air bersih bagi warga yang menjadi pelanggan PDAM belum ada peningkatan debit air di sana. Menyikapi hal tersebut, Wakil Bupati Karimun mengatakan, jika kondisi krisis air ini masih berlanjut, dalam waktu dekat ini pihak pemerintah akan mengerahkan mobil pemadam kebakaran untuk membantu warga dalam memenuhi kebutuhan air bersih di rumah-rumah warga secara gratis. Rafiq menambahkan sebelum ini pihaknya telah mengupayakan sewa lori air yang ada di Karimun. Sayangnya lori air tersebut sibuk memenuhi permintaan pelanggan air bersih. Ini dari mobil. Iya. Mobil laut. Kalau menurut Pak Bob, Air semalam baru dilaporkan oleh Pusdam bahwa lagi diupayakan connectivity itu dengan mesin pompa. Nah, ya satu. Yang kedua sedang disewa mobil, apakah lori atau kita kerjasama dengan mobil pemadam kebakaran untuk mendrop air yang bisa digunakan untuk mandi dan cuci. Free. Ya. belum jalan. Baru hari ini kita usahakan karena lori semua tak bisa. Lori air mau disewa tak bisa. Lori yang ada lori sampah. Kalau kita gunakan lori sampah terkendala. Jadi digunakan mungkin mobil pemadam kebakaran yang di drop air itu beberapa titik paling tidak untuk mencegahlah mandi cuci. Ya untuk minum mungkin belum bisa digunakan dengan air itu. Berapa lama lagi Bang kondisi Kesehatan Kabupaten Karimun memerlukan air? Sebenarnya kalau kita jujur saja bahwa untuk membangun ini kan perlu biaya yang tidak sedikit. Kita mungkin memprediksi kan tahun depan lah kalau itu teratasi.
Yang kami hormati, tetapi yang ada sekarang ini mungkin Bapak untuk Lurah mengatasi Sungai dengan jangka Langkang pendek. Barat, Untuk jangka panjang memang harus kita siapkan anggaran yang tim besar. penggerak PKK Nah, makanya kita tunggu lah. Kecamatan Kan ada rencana normalisasi waduk. beserta Bisa anggota. normalisasi waduk itu bukan itu Yang persoalannya. kami hormati, Ya, normalisasi Bapak waduk RW, itu kan Bapak RT, daerah resapan di air kita lihat lingkungan sendiri lah sungai di Kelurahan Sungai Langkang Batu Barat. itu sangat kecil Yang kami sekali. hormati, Jadi yang Bapak lebih memungkinkan Kepala adalah Kelurahan masuknya itu Sungai ya. Langkang. Oke. Krisis air bersih di Karimun setiap tahunnya terus berlanjut. PDAM yang merupakan unit usaha perusahaan daerah Kabupaten Karimun seolah tak berdaya mengatasi hal ini dari tahun ke tahun. Baru di saat Prusda dikendalikan oleh Devanam Syam, PDAM mulai berbenah dengan melakukan beberapa terobosan yang sifatnya mengurangi dampak dari krisis air bersih kepada pelanggannya. Chandra Wijaya untuk Lintas Karimun. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun mengundang sejumlah awak media dalam rangka mensosialisasikan tahapan pesta demokrasi, pemilihan calon bupati dan wakil bupati yang disejalankan dengan pemilu calon gubernur Kepulauan Riau. Lagi kegiatan yang serupa ini pada masa-masa yang akan datang. Kemudian Setelah kejelasan anggaran pelaksanaan pemilu sudah disetujui oleh pemerintah Kabupaten Karimun, Komisi Pemilihan Umum Daerah Karimun terus mensosialisasikan tahapan pilkada pemilihan calon bupati dan wakil bupati Karimun yang disejalankan dengan pilkada gubernur Kepulauan Riau. Jumat lalu, KPU Karimun mengundang sejumlah awak media di Karimun dalam rangka gathering yang disejalankan dengan sosialisasi tahapan des pilkada calon bupati Karimun. Ketua KPU Karimun Ahmad Sultan mengatakan, tujuan dari KPU Karimun mengundang seluruh awak media di Karimun untuk membangun komunikasi yang baik, dengan harapan media bisa membantu KPU Karimun dalam menyebarluaskan informasi dan tahapan pemilu, serta mengajak masyarakat untuk menjadi pemilih yang cerdas. media fisik kita akan mengunjungi media-media yang ada di kabupaten. Ini target kita sebenarnya dalam rangka apa? Pak, tujuan kita apa ini, Pak? Tujuan dari kegiatan Tujuan kita tentu saja kita ingin membangun komunikasi dengan media, itu yang pertama. Kemudian kita ingin menyampaikan segala informasi kepada media tentang seluruh kegiatan-kegiatan KPU Kabupaten Karimun. Baik dalam tahapan pemilihan maupun kegiatan jadi ini memang merupakan kegiatan yang sudah dikeluarkan oleh KPRI. Kemudian tahun anggaran 2015 ini kita punya program media gathering yang kita visit itu. Juga media gathering kita mulai Pada kesempatan ini, KPU Karimun juga membuka diskusi dengan para awak media terkait teknis dan tahapan pemilu di Karimun. Selain persoalan pendataan pemilih, masalah perubahan sistem publikasi dan sosialisasi juga menjadi perbahasan menarik dalam pertemuan ini. Suhermita untuk Lintas Karimun. Berbagai persiapan untuk pelaksanaan Pilkada Karimun sudah dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun. Setelah menyeleksi anggota PPK dan PPS, KPU akan segera melantik pelaksana lapangan petugas pemilu tersebut. Ketua KPU Karimun Ahmad Sultan mengatakan saat ini KPU sudah menjalankan beberapa rangkaian tahapan pelaksanaan pemilu di Karimun. Di antaranya perekrutan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK dan Panitia Pemungutan Suara atau PPS. Kedua lembaga teknis penyelenggara pemilu tersebut sudah menjalankan serangkaian tahapan seleksi dan tinggal menunggu pelantikan. Ahmad Sultan juga mengatakan, awalnya pelantikan PPK dan PPS dijadwalkan pada tanggal 8 Mei lalu. Namun karena anggaran yang dialokasikan pemerintah daerah hingga saat ini belum masuk ke rekening KPU, pelantikan belum bisa dilakukan. Sementara untuk perekrutan kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS dijadwalkan baru akan dimulai pada awal bulan November nanti. Kalau kita sekarang sudah selesai proses pembentukan PPK dan PPS, kemudian kita sebentar lagi akan melakukan pengumuman syarat minimal dukungan calon perseorangan yang akan kita informasikan kepada publik pada tanggal 24 Mei nantinya. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan proses pemutaran daftar pemilih pada bulan Juni, kemudian verifikasi berkas dukungan calon perseorangan. Nanti pendaftaran pasangan calon resmi akan kita buka pada 28 sampai 28 Juli 2015 setelah Lebaran. Ahmad Sultan juga mengatakan sesuai dengan peraturan KPU,
Seluruh penyelenggara pemilu tersebut minimal harus tamatan SLTA. Suhermita untuk Lintas Karimun. Ketua Tim Penggerak PPK Provinsi Kepulauan Riau yang juga istri Gubernur Kepulauan Riau melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Karimun. Informasinya sesaat lagi, Lintas Karimun segera kembali.